ada tantangan dalam hidup, kita tidak boleh lari dari tantangan, tetapi kita harus hadapi itu tantangan. Maka selesai menghadapi itu, maka kita akan mendapatkan pengalaman terbaik dalam setiap episode kehidupan kita menuju kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Alladzi khalaqa asy-syamsa wal qamara. Yukawwiru an-nahara 'ala al-lail wa yukawwiru al-laila 'ala an-nahar. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين صدق الله العظيم. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari pada kesempatan pertama dan utama kita memuji Allah Subhanahu wa taala seraya mensyukuri setiap tetes nikmat yang Allah berikan kepada kita. Betapa hari ini kita bisa menikmati kehidupan yang begitu nyaman. Dalam masjid yang mulia ini saja kita rasakan betapa kesejukan udara yang Allah berikan. Itu saja merupakan nikmat yang tidak ternilai, tidak bisa dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sidang jemaah yang mulia, hari ini Jumat ini mengangkat sebuah tema sedekah sebagai bakal terbaik atau bekal terbaik menuju Allah Subhanahu wa taala. Baru saja panitia pembangunan masjid mengumumkan kepada kita semua bahwa dalam waktu dekat Masjid Syekh Abdul Rauf ini akan dilanjutkan pembangunannya dan memakan biaya lebih kurang 6 miliar. Sidang jamaah yang mulia, sebuah tantangan yang luar biasa dari panitia pembangunan masjid kepada kita semua
Sebuah tantangan ini, bagaimana kita menyikapinya? Sama dengan tantangan-tantangan lain yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Kalau ada tantangan dalam hidup, kita tidak boleh lari dari tantangan, tetapi kita harus hadapi itu tantangan. Maka selesai menghadapi itu, maka kita akan mendapatkan pengalaman terbaik dalam setiap episode kehidupan kita menuju kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Karena itu tantangan itu bagi orang yang positif, dia akan memandang sebagai peluang. Orang-orang yang positif akan mengubah tantangan itu menjadi peluang. Dan hari ini hadir dalam masjid ini, khatib yakin semua kita adalah orang-orang yang beriman. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya memanggil orang yang beriman untuk ke masjid, untuk salat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Yang dipanggil orang-orang yang beriman. Khatib yakin, orang beriman itu adalah orang yang yakin dengan seyakin-yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mari kita lihat beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan memberi semangat buat kita. Kenapa kita harus mengeluarkan sebahagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala? Sedikit ayat yang mulia. Ayat yang kami bacakan di awal tadi, Surah Al-Munafiqun ayat 10. Ayat ini membawa sebuah berita yang belum pernah kita alami satupun di antara kita. Ayat ini tidak akan bisa dibuat oleh manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Redaksinya maupun isinya. Allah berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum." Dan nafkahkanlah, infakkanlah apa yang telah dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Min qabli, sebelum ayyatiya ahadakumul maut, sebelum kematian mendatangi kalian. Allah melanjutkan, fayaqul, di mana kalian maka akan nanti mengatakan, Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani, andaikan engkau mentakhirkan aku sejenak, menunda sejenak, ila ajalil qarib, dalam waktu yang sedikit saja. Jadi semua kita yang mau meninggal nanti kita akan mengatakan seperti ini kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tunda sejenak ya Allah kematian saya. Kenapa? Fa'asaddaqa, maka kita akan mengatakan, ya Allah, maka aku akan bersedekah ya Allah. Wa akum minas shalihin, dan aku akan menjadi orang yang soleh. Sedang jamaah yang mulia, kenapa permintaan terakhir kita menunda walau sedetik saja kepada Allah Subhanahu wa taala kematian kita, lalu kita akan bersedekah? Salah satunya, hadir yang berbahagia, pendapat ulama mengatakan ketika kita akan meninggal itu, maka nilai-nilai sedekah kita itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ingin seperti itu. Yang kedua, bersedekah adalah ibadah yang paling singkat, hadir yang berbahagia. Kalau sholat
itu kita harus berwudu dulu, bersuci dulu. Nah kalau ditunda cuma 1 menit nggak selesai. Allah kata 1 menit saya beri waktu, coba kamu sholat, nggak selesai. Wudu aja udah 5 menit, belum lagi yang lain-lain. Tetapi ibadah sedekah berbeda dengan ibadah yang lain. Ibadah sedekah bisa dilaksanakan dalam secepat kilat. Andaikan Allah tunda 1 menit saja, maka kita akan bisa bersedekah sebanyak-banyaknya. Oke, saya tunda kamu menikah 1 menit, langsung bilang, ya Allah, seluruh harta saya wakafkan untuk Masjid Abdul Rauf, untuk pembangunannya. 5 miliar itu kecil ya Allah, seluruh harta saya itu tidak ada sepertiganya pun. Itu andaikan diberi waktu. Tetapi faidah jaa ajaluhu, ketika waktunya telah tiba, ajal kita telah tiba sesuai dengan ditentukan Allah Subhanahu wa taala, la yastakhiruna sa'atan. Allah tidak akan menunda walaupun sesaat pun. Wa yastaqdimun, tidak pula Allah mempercepatnya. Karena itu hadirin yang berbahagia, tantangan yang diberikan oleh pengurus masjid tadi, ini adalah peluang bagi kita hadirin untuk tidak menyesal di akhir. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Karena penyesalan di akhir menjelang sakaratul maut itu adalah penyesalan yang tidak bisa diselesaikan. Penyesalan yang abadi dan penyesalan yang akan kita bawa ke rumah terakhir kita di akhirat kelak. Sudah jamaah yang mulia, harta benda yang kita kumpulkan di dunia ini memang terkadang membuat kita lupa. Apalagi kita masih muda, merasa umur masih panjang, kayaknya masih lama ya. Teringat pun tidak untuk mati. Karena badan sehat dikasih Allah, fisik tegak, apapun yang ditantang siap. Sehingga kita beranggapan bahwa anak wadah tri, anak mendengar dengan temu bacut nanti kan. Yo mana mulu nanti kan, jika bukan budak kan fresh, lalu bro olahraga dan sebagainya. Lalu kita bekerja dengan orientasi mencari harta dengan penuh semangat. Lalu Allah beri apa yang kita cari itu. Setelah diberi oleh Allah, maka di hari-hari kematangan kita di atas 40 biasanya kita sudah ada harta benda. 50 tahun sudah banyak harta benda. 60 tahun itu biasanya sudah pensiun, itu harta bagi yang ditinggal oleh Allah masih banyak tertinggal. Tetapi banyak hadirin yang berbahagia, saudara-saudara kita, terutama yang di kampung-kampung saya lihat, itu masih bangga sekali bercerita kepada temannya. Saya walaupun sudah umur 60, tapi saya masih bisa meninggalkan untuk anak-anak saya. Ada kebun saya itu ada 10 hektar yang produktif, ada rumah saya 5 dan sebagainya. Kita bercerita, ada mobil sekian banyak. Kalau diminta sumbangan, ada pengumuman tadi, seperti pengumuman di sini, diumum oleh pengurus masjid. Itu dalam hati, pengurus masjid, seluruh sebuah pengumuman, kayak juga proposal diminta lain kan. Padahal hati yang berbahagia, sedekah yang kita cari siang malam tadi, kalau ingin kita miliki secara abadi dengan penuh kesadaran, maka kita sedekahkan hati yang berbahagia. Terutama wakaf. Wakaf itu kekal dia, pahalanya kekal. Wakaf itu miliknya Allah. Kita sedekahkan kepada Allah, kita berikan harta kita kembali kepada Allah, dan nilainya itu kekal. Kalau ingin bawa rumahnya ke akhirat,
Ada teman saya, bukan teman ya, sudah berusia, sudah sakit. Dia bilang, saya bagaimana nih, saya pikir rumah ini, kalau bisa rumah ini kita bawa nih. Rumah ini yang saya pikir saya mau sedekahkan, mau jual, mau saya sedekahkan. Saya sampaikan, kalau niat bersedekah, untuk apa dijual? Diwakafkan saja. Wakaf itu lebih apa ini? Hari ini diwakafkan, maka yakinlah bahwa rumah itu, kalau kita kembali Allah kepada Allah, sudah mengikuti kita. Sudah kita bawa ke alam kubur. Jadi ke bapak-bapak, kalau ingin membawa rumahnya ke alam kubur, ya diwakafkan. Ada uang di rekening, ada rumah yang ditinggalkan, ada tanah yang luas, kebun yang luas, mobil yang banyak, semuanya itu akan menjadi ahli waris yang punya. Jadi kita tidak ada, itu yang kita makan saja. Dan kita makan sudah jadi daging sebagian, untuk kita ibadah sebagian, sisanya kita buang. Dan yang kita tinggalkan, yang kita elus-elus tabungan kita itu, yang kita simpan dengan baik, maka itu adalah menjadi hak ahli waris. Jadi sekarang kita meninggal, sebentar lagi semuanya menjadi hak ahli waris. Tidak ada lagi kita bisa mengaturnya. Kalau lihat dalam film-film, oh mungkin bisa nanti kita tampil lagi, datang ke rumah balik lagi, kita masuk ke orang, kita pesan nanti disedekahkan ya, tidak bisa lagi. Itu tidak ada lagi. Yang muncul adalah nanti penyesalan yang disampaikan apa tadi. Baru kita mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, andai Engkau tunda sejenak saja kematianku ya Allah, fa as-saddaqa, aku akan bersedekah ya Allah. Wa akum minas sholihin, dan aku ini menjadi orang yang soleh. Ternyata menjadi orang yang soleh juga, hadirin berbahagia, ini juga ibadah yang paling singkat. Karena ketika seseorang menyatakan dirinya ingin menjadi orang soleh kepada Allah, berazam menjadi orang soleh, dan menyatakan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dia orang yang banyak dosa, setelah dia menyatakan taubat nasuha kepada Allah dan Allah kabulkan, maka hapuslah segala dosa-dosanya dan dia seperti terlahir kembali. Inilah keinginan daripada orang yang akan meninggal. Karena itu hadirin yang berbahagia, niat menjadi orang soleh ini harus selalu diperbaharui setiap saat. Setiap saat kita memperbaharui niat menjadi orang yang soleh dan niat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana tahu sebentar lagi Allah mengatakan kepada kita waktunya untuk pulang, maka kita tidak akan menyesal. Kita akan rela sehingga kita akan penuhi ayat Allah, akan rasakan ayat Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah kamu kepada Tuhan, radiyatan mardiyah, dengan ridha, dan Allah pun ridha kepadamu. Lalu Allah mempersilahkan kita, fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku yang saleh. Wadkhuli jannati, itulah hari raya di atas hari raya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersilahkan kita masuk ke dalam surga. Dalam hadis yang lain di akhir khutbah ini, khatib ingin menyampaikan juga bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menjanjikan kepada kita, barang siapa yang membangun masjid karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi kalau kita membangun masjid, maka Allah akan membangun rumah untuk kita di surga. Lalu bertanya, apakah harus satu masjid? Tidak. Sudah hadirin berbahagia, sekemampuan kita, berapapun kita punya kemampuan, kita membangun masjid. Allah yang Maha Kuasa sanggup balas berlipat ganda. Allah akan bangun istana kepada kita di surga Allah nanti. Sudah jamaah yang mulia, mudah-mudahan
khutbah ini bisa menggugah sedikit hati kita untuk kita sama-sama mengambil peran ini. Jangan sampai orang lain, biarlah kita yang akan membangun masjid tersebut. Insya Allah angka 6 miliar itu tidak besar kalau kita tanggung secara bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan usaha kita dan Allah meridhoi kita kapanpun kita kembali kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر